Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman bertani. Bertemu lagi bersama saya, teman-teman semuanya. Salam sejahtera selalu. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baik teman-teman, dalam video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ini ya tentang penggunaan garam. Ini garam dapur ya, sama saja teman-teman. Garamnya itu sebenarnya kalau udah saya uji coba ya, garam grosok ataupun garam dapur itu sebenarnya kalau untuk tanaman kayaknya perbedaannya nggak jauh lah, hampir imbang sama. Nah, dalam video kesempatan kali ini saya akan menjawab ya, karena banyak sekali yang bertanya kapan waktunya penggunaan garam ya. Itu waktunya itu di umur tanaman seperti apa, ataukah tanaman itu sudah sebesar ini ya. Ini sama saja di polybag dengan yang di lahan kebun ya, sama saja sebenarnya. Kalau tanaman itu umurnya segini ya berarti dia tanamnya segini, ataukah umurnya masih seperti ini ya untuk penggunaan garam. Karena masih banyak yang belum memahami ya sebenarnya ini penggunaan garam itu sebenarnya kalau efektifnya ya teman-teman, itu tanaman yang sudah lanjut umurnya gitu ya, atau bisa juga tanaman yang baru pertama kali dikocor gitu. Jadi penggunaan garam itu tidak sembarangan ya, tidak perlu harus kita melakukan pengocoran menggunakan garam atau pemupukan menggunakan garam sementara tanaman kita dalam keadaan hijau subur normal seperti ini ya. Kalau tanaman kita subur normal seperti ini, itu kita tidak perlu menggunakan yang namanya garam. Kita cukup melakukan penyemprotannya saja, penyemprotan insektisida racun. Nah, ini misalnya ini kayak saya ini sekarang ini saya sedang melakukan penyemprotan insektisida ini ya, Bamectin ini dengan nama merek dagangnya Base Grimek teman-teman. Ini saya lakukan penyemprotan untuk mencegah yang namanya keriting itu. Jadi kalau tanaman yang sudah subur itu jangan kita lakukan atau jangan kita beri yang namanya garam, karena bisa berakibat tanaman itu malah stres ya. Kalau kita gunakan yang namanya garam, dia malah akan mudah sekali terkena penyakit seperti ini. Untuk awalnya ya, ini bercak daun, daunnya lebar sekali ya, tidak memanjang seperti ini. Daunnya lebar tebal, itu akan mengakibatkan tanaman itu mudah terkena penyakit. Kalau yang daunnya tebal biasanya ya, dia akan mudah keriting. Itu sudah bisa kita buktikan ya. Kalau tanaman yang pertamanya subur pasti nanti akhirnya dia nanti ketika dia bercabang pasti pojoknya akan mengkerut gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Untuk penggunaan garam itu lebih bagus untuk tanaman yang sudah tidak berproduksi atau tanaman yang kurang subur ya. Kalau untuk yang pertama kali kocor, misalnya untuk tanaman yang baru kita tanam terus mau kita kocor garam, itu bisa, tapi dengan catatan ketika musim kemarau ya. Jadi untuk menghancurkan tanah yang mengeras. Jadi fungsinya garam ini ya, ini kalau kita sebarkan di tanah, seumpama ini contoh saja ya, seumpamanya ini contoh saja, ini ada tanah ya, tanah ini keras. Kalau kita taburi garam seperti ini, itu dia akan mudah mencair atau dia menjadi gembur ya. Nah, kenapa kita harus melakukan pemupukan pertama kalau di musim kemarau? Karena di musim kemarau itu tanahnya mengeras. Ketika kita taburi menggunakan garam, garam ini nanti terkena air, tanah ini akan gembur dan akar dari tanaman ini itu akan cepat menyebar. Jadi seperti itu, cepat keluar cari makan kemana-mana. Jadi fungsinya seperti itu. Terus manfaatnya garam ini juga, dia bisa membangkitkan, seumpamanya ini kompos ya. Kalau kita taburi kompos ini, kompos yang sudah sangat lama, terus tidak enak lagi dimakan oleh tanaman ya. Terus kalau kita taburi garam seperti ini, seumpamanya ini ya, taburi garam seperti ini, dia akan, kalau istilah sayur itu, dia akan enak lagi ya. Jadi sama tanaman ini akan dimakan lagi dan bisa menumbuhkan nutrisi untuk tanaman ini. Jadi
pupuk kompos yang di bawah ini tadi itu bisa menjadi subur kembali. Jadi manfaatnya garam seperti itu ya. Terus kenapa kok bisa untuk juga memulihkan keriting? Karena keriting tersebut dia kalau pengen cepat pulih itu harus kita perkuat yang namanya nutrisi ya. Nutrisi itu banyak sih, banyak sekali. Kalau tahu contoh pendeknya ya bisa juga kompos tadi yang sudah tidak bisa dicerna, kalau kita tabur garam dia akan ada nutrisinya lagi, terus bisa dimakan oleh tanaman lagi. Jadi seperti itu. Untuk pupuk kimianya itu bisa menggunakan urea, itu juga bisa untuk dijadikan pupuk nutrisinya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk penggunaan garam itu lebih bagusnya kalau tanaman itu sudah tua, kurang subur lagi, baru kita kocor menggunakan garam. Atau tanaman ini dia memang memerlukan, seperti waktu masih baru tanam, dia tanahnya keras itu ya, supaya dia tanahnya gembur. Kalau kita taburi garam dia akan cepat gembur. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Karena banyak sekali yang komentar di channel YouTube saya ini, kapan waktunya penggunaan garam, terus berapa hari sekali penggunaannya garam. Nah, penggunaan garam itu tadi, kalau kita lihat ya, tanaman itu memang memerlukan yang namanya garam, atau kita lihat tanah itu keras, atau tanaman ini memang terlihat dia kekurangan unsur N atau urea istilahnya. Nah, itu baru kita kocor menggunakan garam. Atau tanaman yang tidak, kalau tidak mau berbuah lagi, dan itu bisa kita kocor menggunakan garam. Intervalnya itu paling cepat itu 15 hari sekali, dan itu jangan terlalu sering ya. Itu 15 hari sekali saja sudah cukup gitu. Jadi seperti itu. Untuk penggunaan garam itu jangan terlalu keseringan, tidak baik juga untuk tanaman, juga untuk tanah ya. Kalau tanah kita nebing dia akan mudah rontok. Oke, ini garam dapur, asli garam dapur ya, yang saya gunakan untuk ngocor. Itu juga kadang-kadang tidak terlalu keseringan, karena efek sampingnya itu bisa, yaitu tadi sudah saya jelaskan, untuk tanah rusak, tanaman juga bisa rusak. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang selalu setia mendukung channel DK Yuda. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.